Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 192. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian datanglah agama Islam yang menghapus dan memberantas keyakinan seperti itu, sehingga kaum muslimin mengerti bahwa akhirat kelak tidak ada sesuatu yang berguna kecuali keridhaan Allah. Dan keridhaan Allah ini hanya bisa dicapai dengan cara amal soleh dan iman yang mantap. Kemudian diwujudkan di dalam perbuatan atau perilaku. Syafaat yang dibicarakan di dalam hadis-hadis sahih. Peringatan, ada suatu masalah yang banyak sekali disebut orang dan telah menjadi bahan pertikaian di antara mereka. Sebagian mereka mengakuinya dan sebagian lagi menolaknya. Masalah yang menjadi buah bibir kaum muslimin tersebut adalah syafaat uzma, yaitu syafaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya besok di hari kiamat. Berikut ini penjelasan tentang masalah tersebut. Telah disebutkan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang pengertiannya meniadakan hal itu secara mutlak. Di antaranya firman Allah yang menceritakan keadaan hari kiamat. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Artinya, tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Terdapat pula ayat lain yang memberi pengertian adanya syafaat, tetapi dengan syarat harus mendapat izin dari Allah yang Maha Pengasih. Di antara ayat-ayat tersebut ialah surah Hud ayat 105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biizni. Artinya, dikala datang hari itu, tidak ada seseorang pun yang berbicara, melainkan dengan izin Allah. Di surat Al-Anbiya ayat ke-28, wala yashfa'una illa limanirtadha. Artinya, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Berdasarkan ayat-ayat di atas, para ulama berbeda pendapat menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan bahwa syafaat itu memang ada menurut pemahaman mereka. Ayat di atas menunjukkan tidak adanya syafaat kecuali yang telah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok kedua meniadakan syafaat sama sekali tanpa ada pengecualian. Kelompok ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat illa biiznillahi mempunyai pengertian meniadakan, bukan menetapkan isbat. Uslub atau gaya bahasa seperti banyak dipakai oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan peniadaan. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah
Al-A'la ayat ke-6 sampai 7. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Artinya, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendaki. Dan firman Allah di surah Hud ayat ke-107, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Dalam Al-Quran tidak terdapat nas yang memastikan adanya syafaat. Dalam sunnah yang sahih disebut hal-hal yang menguatkan adanya syafaat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, syafaati li ahlil kabairi min ummati faman kadzdzaba biha lam yanalha. Artinya, syafaatku memang ada untuk orang-orang yang melakukan dosa besar di antara umatku. Barang siapa yang mengingkarinya, maka ia tak akan memperolehnya. Dengan demikian maka menjadi kewajiban kita untuk membatasi pengertian yang dimaksud sunnah tersebut. Oleh karena keadaan kita di akhirat nanti, apakah akan sama halnya dengan di dunia ini? Akan halnya pengertian syafaat yang kita kenal di dunia ini adalah bahwa seseorang yang menginginkan syafaat hendaknya meminta kepada yang akan memberikan syafaat agar berbuat sesuatu atau melindungi dirinya. Dalam hal ini syafaat tidak akan bisa terjadi kecuali apabila orang yang memberi syafaat mau menuruti kemauan orang yang meminta syafaat dan bersedia menghapus apa yang telah ditetapkannya. Bagi hakim yang adil jelas tidak akan mau mengabulkan syafaat semacam ini. Tetapi bagi orang yang bersifat dolim dan kejam jelas akan mengabulkannya, meskipun ia mengetahui bahwa apa yang ia perbuat sungguh bertentangan dengan norma-norma keadilan. Ia rela mengorbankan keadilan hanya karena adanya hubungan famili atau menjadi teman dekat dengan orang yang meminta syafaat. Keadaan seperti ini tidak akan terjadi di akhirat nanti, dan mustahil pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuat seperti ini terhadap makhluk, sebab segala sesuatunya telah tertulis melalui irodahnya yang tak bisa dirubah atau diganti, dan hal ini terjadi di zaman azali yang tak seorang pun tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dengan demikian, apa yang tersebut dalam hadis di atas tidak bisa diartikan secara harfiah, sebab pengertian yang sebenarnya adalah mutasyabih, di mana para ulama salaf menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Kita tidak akan mampu mengetahui dan menyingkap hakikat serta makna yang dimaksud dari syafaat tersebut. Maha suci Allah dari segala macam syafaat yang sering kita saksikan dalam kehidupan dunia ini. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa
Syafaat tersebut merupakan keistimewaan yang khusus hanya diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Pengertian ini diungkapkan dengan kata syafaat yang kita sendiri tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Para ulama mutaakhirin, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa syafaat tersebut berupa doa yang dimohonkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian ini dipahami dari hadis-hadis riwayat Shahihain, Bukhari dan Muslim, serta lain-lainnya. Riwayat tersebut mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat melakukan sujud seraya memuji Allah dengan pujian yang telah diilhamkan kepada beliau pada waktu itu. Akhirnya dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu dan mintalah, niscaya akan kukabulkan, serta mintalah bisa memberi syafaat, maka engkau akan bisa memberi syafaat. Tetapi apa yang dimaksud dengan syafaat di sini tidak berarti Allah akan mencabut iradah kehendaknya sendiri demi memenuhi permintaan orang yang memberi syafaat. Karena syafaat tersebut hanyalah merupakan kemuliaan karomah bagi pemberi syafaat. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertindak sebagai pelaksana dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman azali, sesudah beliau melakukan doa permintaan kepadanya, pengertian syafaat di sini sama sekali tidak akan dapat memenuhi ketamakan orang-orang yang menyepelekan perintah-perintah agama serta larangan-larangannya karena mengandalkan adanya syafaat ini. Hal ini dijelaskan dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat ke 48 sampai 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum anit tadzkirati mu'ridin. Artinya, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Maka mengapa mereka orang-orang kafir